Oke, ketemu lagi bareng Mas Y. Hari ini kita akan pergi ke Bekasi. Ya, karena perjalanan lumayan cukup jauh, jadi saya menggunakan jasa transportasi untuk mengantarkan saya. Sesuai laporan yang sudah saya dapat, bahwa di sana akan ada 2 titik kebocoran yang harus segera ditangani. Jadi saya harus bergegas ke sana, dan untuk tahu persisnya kita nanti cek langsung di lokasi. Karena perjalanan cukup jauh, jadi saya stop sampai sini langsung ke TKP. Oke, ini dia lokasi pertama. Titik kebocorannya ada di depan. Dia sampai berjamur. Untung saja saya tidak telat, kalau telat bisa jebol itu. Oke, langsung saja kita tengok dari atas itu sumbernya dari mana. Ini dia dari atas, kita cek. Dan di sini saya rasa kering, jadi tidak mungkin dari sini, dan dari sini pun kayaknya tidak, karena itu masih cukup lumayan bagus. Kita coba cek ke sini, ada bak di sini, dan bak ini kita cari jalan keluar airnya mana. Wah, kayaknya tersumbat ini. Wah, rapet, dan genangan air pun masih ada. Terus kita cari-cari lagi, barangkali ada lagi. Ini genangan air udah pasti nggak habis ya. Nah, di sini di bawah ini pernah di aku upload, tapi ternyata masih ada genangan air di bawahnya tuh. Jadi dapat dipastikan kalau ini sumber dari kebocoran yang ada di bawah. 1 titik ketemu penyebabnya karena dari sini, dan sudah dapat dipastikan ini penyebabnya. Jadi kita langsung cari titik yang kedua. Titik kedua ini ada di dalam kamar, dan di sini nampak sekali noda-noda bekas air yang keluar dari kabel-kabel CCTV pun nampak basah dan hampir coklat. Oke, langsung saja kita naik ke atas plafon. Wah, karena gelap kita nyalakan. Oke, terang sudah. Ayo kita cari jalan buat lewat. Wah, lumayan juga ini, banyak kabel, jadi kita harus hati-hati, takut ada setrumnya dan takut kayunya lapuk ntar kita malah jatuh. Jadi kita harus hati-hati. Kita mencari sambil dilihat ke sana kemari, barangkali ada titik kebocoran yang lain. Oke, kita cari-cari terus mencari. Genteng kayaknya aman, gak ada yang melorot. Oke, kita lanjut mencari, langsung aja ke titik yang tadi, yang di kamar. Oke, itu dia. Namun karena jauh, kita pun harus mendekat. Kita cari jalan terus. Iya, itu dia, benar sekali, di sana basah sekali di sana. Wah, gimana ini? Wah, ini dari pipa paralon atau dari talang? Kita coba ya, kita lihat, kita zoom. Kayaknya kemungkinan besar ini dari talang, atau mungkin torong yang ketak ke pipanya rusak, bisa jadi juga, atau mungkin karpetnya bolong juga bisa. Oke, untuk memastikan kita cari terus jalan keluar. Namun sebelumnya kita cek dulu kayu-kayunya, karena kita akan naik ke atas, takutnya kayunya lapuk, nanti akan jadi perkara yang lebih panjang. Oke, kita cari jalan keluar sambil mencari titik-titik kebocoran. Wah, itu kayaknya sudah renggang, nanti kita rapatkan. Oke, kita cari jalan keluarnya mana. Jalan keluarnya lewat mana? Wah, ini dia. Kita cari ke sana, barangkali ada di sana. Oke, kita cari pelan-pelan. Oke, akhirnya ke sini dan ketemu juga. Jalan yang kita masuk keluar. Wow, di sana
Coba kita pause dulu, kita naik ke atas, kita lanjut. Ya, saya sudah di atas, ini dia. Wah, nuansa atas. Kita akan melihat yang sana, perhatikan pojok sana. Ini sangat licin ini, apalagi kalau basah. Jadi kita ya harus hati-hati, keselamatan lebih utama. Oke, kita pause, kita buka gentengnya satu-satu dari arah sini. Berarti 3 baris, 1 2 3. Kita buka ya, biar jelas tahu titik-titik yang sebenarnya dari mana arah bocorannya. Oke, kita pause dulu, kita bongkar gentengnya. Oke, mungkin segini saja cukup. Yang penting kita bisa melihat yang bawah. Oke, kita lihat yang bawah. Harus hati-hati nih, karena itunya banyak yang kena rayap. Jadi harus hati-hati. Kita lihat bawahnya. Bawahnya seperti itu ternyata. Ini paralon itu larinya ke pembuangan sana dekat kamar mandi. Berarti ini paralonnya benar-benar rapi apa enggak lem-lemannya. Kalau enggak kita bongkar. Terus kita lihat talangnya, modelnya seperti apa talangnya. Wah, berarti harusnya sih aman ini kalau talang begini. Memang ada endapan air, tapi harusnya sih aman. Tapi kenapa kok bocor? Berarti kan kita harus bongkar yang sini. Karena untuk membongkar yang sini, kita itu harus membongkar 1 2 3 atau 2 lah mungkin. Oke, kita eksekusi. Tunggu hasilnya, nanti saya kabari. Oke, ini dia penampilannya, kita udah bongkar. Oke, kita lihat di sini. Sebenarnya ini udah tebel ya, harusnya sih udah nggak bocor. Tapi karena mungkin ini juga terlalu kecil, lubangnya tertutup oleh ini. Terus bawahnya juga kayaknya mengecil. Dan saya kepengen tahu di sana ujung daripada ininya bagaimana. Kita bongkar ini dulu. Wah, ternyata lumayan. Wah, itu dia tidak kering ya bro. Jadi kalau Aqua Pro terlalu tebal pun kurang bagus. Itu ujungnya nggak kering. Jadi tidak semua yang tebal itu akan menghasilkan yang optimal. Wah, ini dia masih benar-benar basah. Wah, tuh masih benar-benar cair. Belum ini. Wah, kita mencari, coba terus buka, kita cari, tapi lumayan keras ini. Wah, ini kalau pakai cutter takutnya menyopek karpetnya, malah membuat bocoran yang baru. Jadi kita harus sabar, kita kelotok satu-satu. Kita nikmati proses, karena proses itu walaupun tidak manis, tapi setidaknya dari situlah kita belajar banyak hal. Dari proseslah kita dapat belajar mencari. Wah, ini dia sudah kena, lumayan besar, lumayan tebel ini udah. Wah, tapi ya itu, ketebalan tidak menjamin adanya kebocoran, karena ternyata ini pun masih bocor. Kita lihat lagi dalam lagi, kita lihat ke dalam, kita lihat potongan ininya, karpetnya modelnya gimana. Oh, ternyata potongannya itu sampai sini. Terus dorongnya ke dalam, dia mentok ke sampai bawah apa enggak?
apa-apa. Jadi kenapa apa-apa? Pertanyaannya kenapa diputar-putar? Sini kan sebenarnya nggak ada yang bolong, aman. Wah, atas apa ini dia nih? Ini dia masalahnya. Karpetnya sobek, bro. Tuh, kita lihat lebih jelas, kita zoom ke. Nah, ini dia nih. Terdapat sobekan. Wah, air yang dari sana, wes ke sini. Dari sana tuh air dari sana, wes ke sini, lari ke sini. Di sini ditampung, bos masuk ke dalam, tapi karena pas di tabungan sini, karena ini tidak rekat ya, karena ini masih mencair tuh airnya, ini kan tandanya ini terendam air. Jadi air masuk sini karena ada bocoran dari sini, dari yang tebel ini, makanya ini membuat sini gitu. Jadi di sini menumpuk air, numpuk dalam, terus dia gitu lari lewat lubang yang ini. Jadi belum masuk ke sini semua, masuk ke sini dulu. Nah, jadi alhasil dia akan jatuh ke plafon dan alhasil banjir. Ini kotorannya harus dikeluarkan, kalau enggak nanti menyumbat. Nah, nanti bersihkan dulu yang sini. Wah, udah dibongkar semua ya. Sono tinggal nyopot. Oke, sana ternyata ada pembuangan lagi. Di sini ternyata ada pembuangan sini. Kita masuknya kemana? Wow, dia ada pembuangan ke sana ya. Kita harus bongkar benar-benar. Kita teliti jangan sampai bocor lagi. Oke, sampai nanti bongkar lagi, bongkar. Sudah dibongkar. Sebelum kita pasang karpet, mari kita isi adukan dulu, karena di sini agak kurang rata ya, dia itu masuk ke dalam, jadi enggak rata sama pipa pembuangannya. Jadi kita ratakan dulu dengan adukan, kita ratakan pokoknya sampai benar-benar rata. Terus jangan lupa samping-sampingnya pun juga, pokoknya bikin yang rata sampai rata. Jadi di situ nggak ada cekungan lagi, sampai rata, pokoknya sebisa mungkin, serata mungkin, dan nggak perlu cepat-cepat, yang penting hasilnya tepat gitu. Karena kalau cepat-cepat hasilnya tak tepat pun akan sia-sia, akan mengulang lagi, akan membuang-buang waktu. Lebih baik kita pelan tapi pasti hasilnya berhasil, hasilnya memuaskan, tidak bocor lagi. Itu intinya, karena talang itu sumber air, jadi harus benar-benar teliti, harus benar-benar rapi ya. Mungkin begitu. Mari setelah ini kita pasang, karena ini mungkin saya rasa sudah cukuplah, karena samping-samping pun sudah. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita gelar karpetnya, tapi maaf tidak ada alat tempur, semuanya siap sendiri, nggak ada pada ini. Penting nanti buat bolongin itu. Terus baku buat kesana beton, lalu udah pasti adukan udah ada. Terus kita eksekusi di sini. Nah, ini lebih kita potong dulu. Pastikan lubangnya pas ya, kalau nggak pas nanti repot.
Oke, akhirnya sampai malam, namun selesai sudah, dapat dilihat hasilnya, ya lumayan lah. Mudah-mudahan ini nggak bocor karena ini udah malam, kita akhiri dulu. Sampai jumpa besok. Semoga ini udah yang terakhir. Yuk. Salam santun dari Mas Jing. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata.